Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mudofal dari kelas PIC semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah sebuah proses yang merencanakan dan menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan pada hasil penilaian terhadap kurikulum yang berlaku, sehingga dapat memberikan kondisi belajar yang baik. Karena kurikulum merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, dalam pengembangan kurikulum ada dua. Satu, prinsip umum, dan kedua, prinsip khusus. Prinsip-prinsip umum dalam pengembangan kurikulum yaitu satu, prinsip relevansi. Pengembangan kurikulum yang meliputi tujuan, isi, dan sistem penyampaian harus relevan dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat, tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa, serta serasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, prinsip kontinuitas, yaitu kurikulum yang disusun secara berkesinambungan, artinya bagian-bagian ataupun aspek-aspek materi dan bahan kajian disusun secara berurutan, tidak terlepas-lepas, melainkan satu sama lain memiliki hubungan fungsional yang bermakna sesuai dengan jenjang pendidikan, struktur dalam satuan pendidikan, tingkat perkembangan siswa. Tiga, prinsip fleksibilitas. Kurikulum yang luas dan mudah disesuaikan, baik diubah dan dilengkapi atau dikurangi berdasarkan tuntutan atau keadaan ekosistem dan kemampuan setempat. Jika tidak statis atau kaku, misalnya dalam satu kurikulum disediakan program keterampilan industri dan keterampilan pertanian. Jika keadaannya di kota, maka yang dilaksanakan yaitu adalah keterampilan industri. Dan jika kebalikannya di desa, maka pelaksananya yaitu keterampilan pertanian. 4. Prinsip efisien. Pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan segi efisien dan pendayagunaan dana, baik waktu, tenaga, dan sumber-sumber yang tersedia agar dapat mencapai hasil yang optimal. Yang kelima, prinsip efisien. Pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan segi efisien dan mendayagunakan baik dana, waktu, tenaga, dan sumber-sumber yang tersedia agar dapat mencapai hasil-hasil yang optimal. Selanjutnya, yang kelima, prinsip efektivitas, yaitu efektivitas berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan kurikulum baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Kurikulum merupakan penjabaran dari perencanaan pendidikan dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam pengembangannya harus diperhatikan kaitan antara aspek utama kurikulum yaitu tujuan, isi, pengalaman belajar, serta penilaian dan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum. 1. Prinsip berkenaan dalam tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan pusat dan arah semua kegiatan pendidikan, sehingga perumusan komponen pendidikan harus selalu mengacu pada tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dan yang kedua, berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Dalam perencanaan kurikulum perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu perlunya penjabaran tujuan pendidikan ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi bahan pembelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan, dan unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Yang ketiga, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Pemilihan proses belajar mengajar hendaknya mempertimbangkan beberapa hal, yaitu apakah metode yang digunakan cocok, apakah dengan metode tersebut mampu
memberikan kegiatan yang bervariasi untuk melayani keadaan individual siswa. Yang keempat, prinsip berkenaan pemilihan media dan alat pengajaran. Proses belajar mengajar perlu didukung oleh penggunaan media dan alat-alat bantu pengajaran yang tepat. Untuk itu perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu alat atau media apa yang dibutuhkan. Bila belum apa-apa penggantinya, bagaimana pembuatannya, siapa yang membuat, dan bagaimana pembiayaannya, dan kapan dibuatnya, bagaimana pengorganisasiannya, dan dalam seluruh kegiatan belajar mengajar. Dan yang kelima, prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan kegiatan penilaian meliputi kegiatan penyusunan. Alat penilaian harus mengikuti beberapa prosedur, mulai dari perumusan tujuan umum, menguraikan dalam bentuk tingkah laku siswa dapat diamati. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.